Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada siang hari ini saya akan menjelaskan kontrak kuliah analisis investasi tambang. Ya. Yang pertama, saya akan membahas deskripsi mata kuliah analisis investasi tambang. Ya. Jadi mata kuliah ini membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi ya yang kita aplikasikan ke dalam suatu proyek atau usaha pertambangan. Nah, tapi di dalamnya nanti kita akan membahas mengenai konsep uang terhadap waktu ya, atau nilai uang terhadap waktu. Kemudian menyusun aliran kas, evaluasi kelayakan itu sendiri yang terdiri dari net present value, kemudian internal rate of return, payback period, benefit cost ratio, dan profitability index. Nah, selanjutnya dari mata kuliah ini, kemampuan yang akan diperoleh atau kemampuan yang diharapkan dari seorang mahasiswa adalah memahami konsep dari nilai uang terhadap waktu. Yang kedua adalah mampu menyusun proyeksi aliran kas untuk beberapa tahun ke depan, melakukan evaluasi finansial terhadap proyek pertambangan yang terdiri dari NPV itu tersendiri, IRR, payback period maupun benefit cost ratio, serta lain-lainnya. Kemudian mampu melakukan analisis resiko maupun analisis sensitivitas, serta break even point atau BEP. Yang terakhir adalah mahasiswa tersebut mampu menyusun suatu laporan atau dokumen berupa laporan evaluasi kelayakan ekonomis ya. Diharapkan nantinya setelah selesai dari mata kuliah ini setiap mahasiswa mampu melakukannya. Nah, materi pembelajaran atau materi yang akan kita pelajari selama proses perkuliahan analisis investasi tambang itu, pertama kita akan membahas mengenai pengantar investasi tambang, yang mana itu kita akan membahas konsep-konsep ekonomi dalam dunia pertambangan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang konsep nilai uang terhadap waktu atau waktu terhadap uang ya, sama saja. Kemudian bagaimana bunganya, kemudian kita akan melihat present value, annual value maupun future value. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih menyusun aliran kas dan memproyeksikannya untuk beberapa tahun ke depan sesuai dengan umur pertambangan. Nah, dari aliran kas tersebut kita akan mempelajari bagaimana kita menentukan atau mengestimasi NPV atau net present value, internal rate of return, dan juga payback period, serta parameter lainnya seperti BEP dan lain-lain. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai depresi maupun amortisasi, pajak, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, dan retribusi dalam investasi tambang. Ya. Kita juga akan belajar inflasi dan deflasi, nilai uang real dan nilai uang nominal, serta weighting average cost of capital yang akan kita gunakan sebagai discount rate untuk menentukan NPV dan lain-lain sebagainya. Nah, kita juga akan membahas mengenai proyek mutual eksklusif dan non-mutual eksklusif. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai break even point, analisis sensitivitas maupun analisis risiko, serta menyusun suatu dokumen atau laporan analisis investasi tambang yang nantinya akan digunakan di dunia kerja. Mode perkuliahan atau sistem pembelajaran yang akan kita gunakan terdiri dari 4. Yang pertama adalah kombinasi tatap muka,
ya, di kelas maupun secara daring atau tatap maya. Kemudian yang kedua adalah diskusi dengan mahasiswa. Jadi antara dosen dan mahasiswa kita akan lakukan diskusi, ya, yang berupa interaktif lecture. Yang ketiga adalah kita menghitung, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Nah, metodenya yang kita gunakan itu merupakan case-based learning, ya. Jadi studi kasus yang sering terjadi di dunia pertambangan. Yang keempat adalah project-based learning, yaitu berupa kita turun lapangan atau terjun langsung ke lapangan atau praktik lapangan dan bagaimana menyusun dokumen tersebut dengan baik. Metode pembelajarannya sendiri dari sistem pembelajaran yang tadi, yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian kita latihan soal dan simulasi, serta praktik lapangan dan penyusunan laporan. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas mengenai penilaian mata kuliah dari analisis investasi tambang. Ini ada beberapa komponen, ya, yaitu dari 6, kehadiran dan partisipasi aktif, yaitu 10%, tugas individu, ya, itu 15%, tugas kelompok 25%, ya, itu kita menyusun laporan studi kelayakan khususnya di bidang ekonomi dengan mode project based learning. Kemudian ada tugas kelompok yang kedua adalah metode case based learning, itu kita akan lakukan, ya, itu 15%, tugas kelompok 25%, ya, itu kita menyusun laporan studi kelayakan khususnya di bidang ekonomi dengan mode project based learning. Kemudian ada tugas kelompok yang kedua adalah metode case based learning, itu kita akan lakukan simulasi, ya, itu juga tugas kelompok, nilainya 20%. Kemudian ujian tengah semester sebesar 15% dan ujian akhir semester sebesar 15%. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Demikianlah kontrak mata kuliah analisis investasi tambang untuk semester ini. Selamat siang. Oke, selamat siang semua. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai diskon rate, ya, atau WACC. Sebelumnya suara saya jelas, ya? Jelas, Bapak. Oke. Ini pernah saya berikan di mata kuliah analisis investasi tambang yang lalu, ya, terkait NPV. Nah, di sini NPV sudah tahu, ya, NPV ini nilai bersih sekarang yang merupakan analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi atau proyek dengan cara menghitung selisih antara nilai sekarang dan seluruh arus kas masuk. Nah, nanti jika nanti kalian ditanya apa sih NPV, kalian bisa menjelaskannya seperti ini, ya. Jadi kesimpulannya itu kalian akan menjawab apa sih NPV? Nah, nanti di sini kalian bisa menjawab NPV ini adalah menunjukkan seberapa besar keuntungan atau kerugian bersih dari suatu proyek setelah memperhitungkan nilai waktu dari uang. Nah, kriterianya ini ada 3. Jika NPV lebih dari 0, ya, berarti bersifat positif, ya. Ini dapat diartikan bahwa proyek tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan bersih setelah mengembalikan seluruh investasi awal dan biaya-biaya lainnya. Nah, yang kedua, NPV ini sama dengan 0. Nah, NPV sama dengan 0 ini artinya proyek hanya menghasilkan cukup kas untuk membalikan modal yang berinvestasikan tanpa keuntungan maupun kerugian. Nah, ini yang kita kenal dengan break even point. Nah, selain itu juga kita kenal dengan
IRR-nya ini berapa minimalnya sampai mendapatkan NPV sama dengan 0. Nah, jika NPV nanti kurang dari 0 atau negatif, berarti proyek yang kalian akan jalankan nanti akan menghasilkan arus kas lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Atau bahasa mudahnya proyek kalian akan mengalami kerugian atau tidak layak untuk dijalankan. Ya, ini 3 kriteria yang harus kalian kuasai. Nah, selanjutnya ini formulanya. NPV sama dengan jumlah I, itu discount rate-nya, N sampai periode ke N. Ya, NB-nya ini sama dengan pendapatan dikurangi investasi ditambah biaya yang kalian buat dalam bentuk cash flow. Sudah pada buat ya dalam bentuk cash flow kemarin di Excel-nya. Jadi pendapatan dikurangi investasi ditambah biaya. N adalah periode ke N dan I adalah discount rate-nya itu berapa. Nah, di sini dalam studi kelayakan discount rate itu ditentukan menggunakan pendekatan weighted average cost of capital atau WACC. Nah, WACC ini mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor atau kreditur terhadap risiko proyek sehingga sesuai atau tidak jika digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek tambang salah satunya ya. Nah, dengan menggunakan WACC, analisis lebih realistis karena mempertimbangkan kondisi finansial aktual dari perusahaan, termasuk suku bunga pinjaman dan ekspektasi atau harapan keuntungan dari modal sendiri. Itu WACC. Nah, jadi WACC ini sebenarnya adalah rata-rata tertimbang dari biaya modal yang kalian punya yang akan digunakan perusahaan untuk membiayai aset dan operasinya. Ya, mudahnya WACC ini merupakan rata-rata biaya yang harus kalian tanggung. Dalam hal ini adalah yang ditanggung oleh perusahaan untuk mendapatkan dana baik dari pinjaman atau utang maupun dari pemilik modal ekuitas. Ya, jadi WACC ini menunjukkan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap rupiah dana yang kalian gunakan. Dengan memperhitungkan seberapa besar bagian utang dan ekuitas dalam total dana tersebut. Nah, rumusnya, selama ini kan kalian melihat rumus WACC ini adalah cost of debt ditambah cost equity. Nah, dari sini berarti WD dikalikan KD, ya WD di sini adalah persen dari debt itu berapa, atau yang kalian bilang proporsinya berapa. Ya, contohnya kalian punya investasi 1M. Ya, kalau 1M, mana dia punya ini. Kalau 1M, 1 miliar ya, kalian punya kalian pinjam di bank sebanyak 500 juta, berarti proporsinya berapa persen dari 1M, 1 miliar? Halo? Halo? Ada orang kah? Dari 1 miliar. Ya, kalau dari 1 miliar, kemudian kalian pinjam di bank 500 juta, berarti berapa persen dari modal? 50%. Oke, Pak. benar, 50%. Persen. Jadi persen dari debt, ya, persen dari debt atau bilang persen dari utang. Biasanya kan kalian pernah dengar debt collector, berarti yang pernah utang tuh. Nah, di sini berapa persen? Berarti 50% dikalikan dengan KD. KD itu adalah cost of debt-nya, ya. Cost of debt kemudian dikalikan 1 dikurangi T. T itu adalah tax rate, pajak badannya usaha kalian itu berapa. Jadi kalau mudahnya itu pajak badan usaha kalian itu berapa. Nah, dalam peraturan perundang-undangan ya, itu sebesar 22% ya saat ini.
Nah, kemudian nanti kalian tambahkan dengan WE. WE itu adalah berapa persen dari equity. Berarti berapa persen dari dana milik kalian sendiri. Berarti kalau pinjaman bank tadi 500 juta, miliknya kalian berapa persen berarti? Berapa persen? Ayo, berapa persen? 50. 50, Pak. Oke. 50 dikalikan dengan cost of equity. Ya, itu K. Nah, ini kalian boleh menggunakan rumus yang ini. Nanti misalnya kalau di internet ada juga ada internet atau buku-buku yang lain, ada rumusnya seperti ini. E per V ini adalah proporsinya, ya. E per V ini adalah proporsinya, D per F juga ini proporsinya. RE ini adalah biaya ekuitas dan RD ini adalah biaya utang atau cost of debt. Ya, sama ya. Sama, hanya yang berbeda adalah penjelasannya. Nah, dari sini, dari rumus ini, kalian tinggal memasukkan yang ada ini. Cari, silahkan cari di sini. Coba sekarang kalian cari. HTTP pex bla bla bla. Saya ketikkan di chat ya. Silahkan kalian sendiri lihat. Cek. Coba kalian lihat di chat. Kalian klik di situ. Nanti detailnya apa-apa saja. Sudah? Sudah diklik semua? Lagi buka, Pak. Oke. Nah, kalau pinjaman di bank itu mengacu pada tiap-tiap bank ya. Kalian tahu ya, bunga bank itu berapa-berapa ya. Silahkan kalian cari sini. Nah, dari situ kalian coba hitung menggunakan persamaan ini. Oke? Saya tunggu ya. Saya kasih waktu 10 menit.
Halo, gimana? Sudah dapat semuanya? Sudah diklik? Halo, semuanya sudah diklik? Sudah Bapak. Apa hasilnya? Contoh, saya tampilkan dulu ya. Hasilnya seperti ini enggak? Iya Pak. Oke. Nah, di situ kalian sesuaikan dengan kalian punya bahan kalian. Misalnya kelompoknya si Marsha, Najwa apa kemarin Iya, bauksit. bauksit Pak. Berarti yang bauksit, nikel, dan lain-lainnya kalau berkaitan dengan logam, cari di sini. Metal and mining. Ya, di sini. Nah, di situ nanti kalian akan melihat ada beta, ya, yang dibutuhkan beta, cost of equity, ya, ada cost of debt-nya, ada tax rate-nya, ya. Jadi sudah ada data-datanya, tinggal kalian kerjakan. Bisa dipahami? Bisa, Bapak, mohon izin bertanya Pak. Oke, boleh. Kalau untuk nilai yang tadi kan Bapak sempat bilang untuk tax rate-nya itu kan biasanya 22% ya Pak. Di sini kan tadi nilainya kalau dilihat dia berbeda ya Pak, bukan Tidak, 22%. Oke, Iya. boleh pakai 22%, boleh pakai yang ini. Tapi ini kan untuk seluruh dunia ya. Kita lihat ya, kalau di Indonesia berarti kalian cari yang 22% yang di Indonesia. Jualnya ke Indonesia kan? Iya benar Bapak. Oke, berarti berapa kalau yang di sini bandingkan dengan yang itu? Yang di sini berapa tax rate-nya? Sebentar ya Bapak. Kalau untuk yang di sini, untuk yang mining and metals-nya itu 11,20, oh 1,80% Pak. Berapa? 1,8. 1,8. Berarti masih lebih murah ya. Hanya di Indonesia. Iya Pak. Oke. Berarti sesuaikan saja, berarti kalau Indonesia di Indonesia, berarti cost equity-nya sama yang kalian gunakan adalah cost of debt-nya saja. Sama kok. Yang di sini betanya. Oke? Baik Bapak. Oke. Hasilnya berapa? Kalau kalian di bank apa coba? Kalau di bank silahkan cari untuk semua itu ada di bagian Bank Indonesia itu boleh. Contohnya ya saya coba cari dulu yang dari Bank Indonesia. Bentar, saya carikan linknya, saya berikan ke chat ya. Bapak permisi mau info kalau kelompok kami udah lengkap, Pak. Oh, dulu ya. Saya terakhir dulu ya. Oke, silahkan buka dulu di tabel yang saya berikan di chat. Itu bisa menjadi acuan kalian untuk
di Bank BI. Nanti kalian bisa melihat bank-banknya di situ. Ya, contohnya seperti ini. Sudah kelihatan? Nah, ini bank. Sudah, Pak. Oke, nanti di sini silahkan kalian pinjam di bank mana. Ingat ya, yang dilihat ini adalah pinjaman investasi yang diberikan. Berarti ada bunganya sekian, 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 sekian. Kalian tinggal rata-ratakan. Bisa? Bisa, Pak. Oke, itu saja ya terkait WACC. Mungkin terkait investasi untuk NPV dan diskon rate sudah jelas ya semuanya. Jelas, Bapak. Oke. Ya. Kalau sudah, kita ke sesi selanjutnya ya. Selamat siang. Nah, sekarang Ya, Pak. silakan kelompok yang sudah lengkap